melewat-lewat gitu. Berenang coy. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, oh my god. Kembali lagi di channel Dinamis Escape bersama playlist Nomad Packer edisi Sulawesi Tenggara. Kalau tadi teman-teman sempat melihat cuplikan singkat di awal video, yang kalian lihat itu bukan sekedar perjalanan ya, tapi bagian dari kehidupan Nomad Packer yang saya jalani selama beberapa bulan di Bombana, Sulawesi Tenggara. Di tempat ini saya bukan hanya datang untuk singgah atau jalan-jalan ya. Saya ikut masuk ke dalam ritme hidup masyarakat lokal. Dan salah satu pekerjaan yang saya lakukan di sini adalah mengantar dan minum galon, bahan bakar mesin tambang, serta kebutuhan logistik lainnya. Buat teman-teman yang belum tahu, saya tinggal di daerah pedesaan Bombana di mana mayoritas penduduknya bekerja sebagai penambang emas lokal atau penambang amatir. Akses ke desa ini tidaklah mudah. Medannya berat, jaraknya jauh, dan hampir semua kebutuhan dasar harus didatangkan dari luar. Air minum dan bahan bakar yang saya bawa ini akan didistribusikan ke pondok-pondok atau base camp para penambang, yang letaknya itu tersebar di tengah hutan atau area tambang. Menariknya, harga barang-barang di saat sampai ke lokasi itu bisa naik hingga 8-10 kali lipat dari harga modal. Nah, kenapa bisa semahal itu? Apa yang membuat air minum dan bahan bakar menjadi barang bernilai tinggi di tempat seperti ini? Apakah karena jarak, medan, resiko, atau justru karena tidak ada pilihan lain ya? Buat kalian yang penasaran dengan realita distribusi logistik di daerah tambang emas pedesaan dan ingin tahu bagaimana rasanya hidup sebagai nomad packer di Bombana, tonton ya video ini sampai habis karena di sini ceritanya benar-benar baru dimulai. Barusan kita udah ngambil pesanan ibu Mama Hengki yang akan kita tuju itu. Ini tadi mesin beras sama Indomie sedap sama Indomie Coto Makassar. Ini kita mau ikat dulu di sini. Tapi tadi harusnya ada es batu. Karena Mama Hengki tadi juga ada mesen es batu. Karena katanya es batunya tinggal 5 biji di situ nggak cukup. Kayak kita harus balik dulu ke sana buat ngambil es batu yang ada di tempat lain. Kita beresin dulu deh, ikat-ikat dulu minyak sama berasnya. Untuk sementara kita ikat kayak gini aja dulu nih. Panas banget ya. Oke, tadi udah ngambil es batu, sekarang kita menuju ke lokasi tambang. Step. Nah, jalan berlubang pasti getarannya berasa banget. Ini setir ini berat banget nih motor ini. Emang kondisi motornya emang udah kurang stabil, berat banget, agak oglek gitu di setirnya. Ini ada pengerjaan jembatan, katanya udah hampir berapa bulan belum jadi-jadi nih jembatan. Jadi ada jembatan darurat ini sebelah kanannya. Ini ya. Suhu udara sepertinya 40 derajat Celcius.
teman-teman. Ya, beginilah perjuangan mencari rezeki. Agak goyang tadi pas belokan. Emang ini setirnya berat banget, sumpah. Ini jaraknya kurang lebih mungkin ada 15 km kali ya, kemungkinan. Belum ngecek juga sih di Google Maps seperti apa, soalnya ya di Google Maps nggak masuk kan. Ini lokasi yang kita ingin tuju itu masuk ke area pegunungan. Wow, goyang guys. Jadi beban di belakang tuh lebih berat dibanding di depan, makanya setir depan tuh agak uglek. Untuk mengakalinya ya kita memang harus hati-hati. Waduh, nyelip. Ini aja tadi tuh nyelip tuh. Ini oglek banget ya di belakang nih, sampai nyelip. Oke. Kayaknya bagusnya kita berhenti dulu deh buat benerin. Kayak kurang seimbang, jadi depan tuh enteng, belakang itu berat banget. Kita lanjut aja deh. Nanti kalau dirasa emang berat, banyak kendala di depan, baru kita benerin posisi barangnya. Kuncinya ini seperti ini, yang penting mainin persenelan aja sama rem depan belakang, dan nggak boleh ngebut-ngebut pastinya, karena kalau slip dikit ban itu bakal jatuh. By the way, di hari keberapa itu, hari ketiga kalau nggak salah, begitu nyampe di kota Bombana ini, gua itu pernah jatuh. Jadi hari ketiga itu buat ngetes ke lokasi itu cuman bawa 1 galon doang ke tempat orang yang melakukan tambang lokal, tambang liar di atas sana. Itu hampir slip. By the way, kita coba lewat sini deh. Harusnya kan kita lurus tuh. Kita coba lewat sini aja deh, buat shortcut jalannya. Oh, goyang banget bro. Ini asli getar banget. Oh, ini bener nggak ya jalannya ya? Aduh, ragu lagi.
Kayaknya muter balik aja lagi deh. Soalnya Rabu. Karena gue biasanya lewat lurus sana tadi. Gue tahu di sini ada jalan shortcut. Cuman takut nyasar aja deh. Lurus saya balik lagi. Kayaknya sih tuh belok kanan ke atasannya gitu tuh. Tapi kalau barang bawaan kita banyak gak usah ambil resiko, soalnya muternya pun berat banget, susah buat muter balik itu. Jadi gak usah ambil resiko lah, kita lewat jalanan yang umum aja. Nah, lokasi sini nih, kita belok kiri. Tapi better kayaknya gua harus benerin ini deh, benerin belakang gua. Soalnya depan oglek banget. Nih, oglek banget tuh, sampai getar gitu. Ya getar banget lagi nih sih mah. Dia tuh kayak melewat-lewat gitu tuh, setirnya tuh. Tuh. Kayak ngeliat-lewat tuh, kayak berdansa. Gue kayak harus berhenti dulu deh demi keamanan, karena di belakang gue ini nggak stabil posisinya. Ke depan tuh, depan ada tempat buat berhenti. Better berhenti sini dulu nih, nggak memungkinkan. Nggak ada batu lagi. Gue berhenti sini dulu ya. Better gue benerin dulu boncengan gue, karena gak seimbang, serius. Ini asli gak seimbang. Ini oglek banget di depan. Tuh, gue harus seimbangin dulu. Jatuh cuy.
Oh my god. Aduh. Ngapain? Hah? Kenapa? Bisa minta tolong carikan batu. Batu. Iya. Tidak seimbang nih. Jatuh tadi. Bawa kemana kah? Ke anu atas. Oh besar sekali ini. Besar sekali nih. Iya. Ya. Iya. Ya. Coba. Oke. Oke. Kasih banyak di. Bisa Mi? Bisa Mi. Oke, saya jalan ini. Iya, hati-hati Ki. Jatuh guys. Untung ada orang tadi nolongin. Saya dibantuin tadi sama orang lewat.
buat suruh ngambilin batu. Sekarang kita naikin lagi nih satu galon yang jatuh. Oh. Oh, ini better nih dibanding tadi setirnya. Tadi oglek banget karena nggak seimbang. Sekarang udah sedikit seimbang. Mari kita lanjut lagi perjalanan kali ini. Turunan coy. Tanjakan Koper gigi 1. Ini better nih, nggak kayak tadi. Itu bener-bener robek banget tadi. Kena polisi. Bukan polisi tidur ya, karena menghilangkan. Oh, jelek cuy. Koper gigi 1. Kita berhenti dulu ya. Posisi galon gua kurang bagus. Galonnya kayak miring gitu yang di depan. Pas lihat orang dulu belakang. Kuat banget tuh orangnya, nggak pakai jaket, nggak pakai topi, nggak pakai helm. Anjir, the best itu mah, the best itu sih. Oh, turunan guys. Oh, kontur jalannya gokil banget ini sih. Biasanya nggak ada beban barang bawaan aja tuh udah gokil banget ya. Apalagi ini kayak bawa barang gitu. Oh.
Let's go. Jalan lagi. Tadi berhenti buat benerin mie goreng. Kita kasih lihat orang dulu. Oh. Perjalanan baru ada seperempatnya, jadi masih jauh. Kita akan masih melewati tanjakan-tanjakan ekstrim lagi. Di depan ada tanjakan ekstrim lagi nih. Ini harus fokus nih di depan nih. Posisi tangan juga harus stabil. Berhenti dulu deh. Haus guys. Haus jadi minum dulu. Minum dulu. Haus banget. Oke, kita lanjut lagi. Habis minum. Wah. Tanjakan, kita melewati tanjakan. Bismillahirrahmanirrahim.
berat. Berat. Sangat disayangkan teman-teman, setelah melewati tanjakan terakhir tadi, ternyata tanpa saya sadari mikrofon saya mati. Saya nggak ngecek sama sekali sebenarnya, dan baru benar-benar sadar itu setelah sampai di lokasi dan selesai menurunkan barang. Momen di jalur berat seperti ini justru terlewat tanpa suara. Sangat disayangkan ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, di perjalanan seperti ini hal-hal kecil sering jadi pengingat kalau nggak semua bisa kita kontrol. Sekarang saya mau tunjukin kondisinya. Tadi di jalur berlumpur itu ban motor saya sempet kelelep. Bukan sekedar licin, tapi benar-benar itu nahan laju motor saya. Di saat yang sama stok air minum saya juga sudah habis. Tenaga mulai turun, tapi perjalanan belum benar-benar selesai. Dan satu hal lagi, saya juga bawa es batu. Jadi setelah berhasil melewati lumpur, saya nggak bisa terlalu lama berhenti. Motor langsung saya jalanin lagi, karena kalau kelamaan es batunya bisa makin mencair. Jadi teman-teman, di kondisi seperti ini semuanya serba cepat ambil keputusan. Berhenti terlalu lama bukan pilihan, lanjut juga penuh resiko. Tapi justru di titik-titik seperti inilah perjalanan Nomad Packer terasa nyata. Bukan soal kontennya, tapi soal bagaimana kita bertahan dan tetap bergerak di tengah keterbatasan. Dan jalur di depan sana belum tentu lebih mudah. Baik teman-teman, saat ini kita sudah berada di sekitar 8 perjalanan. Artinya perjalanan ini masih panjang dan tantangan ke depan juga masih belum habis. Setelah ini masih akan ada jalanan pegunungan dengan berbagai kondisi seperti tanjakan panjang, turunan curam, dan pastinya masih ada jalur yang tergenang air dengan kontur tanah yang berlumpur seperti tadi. Jadi teman-teman mungkin bertanya-tanya ya, kok jalanannya kayak jalan daerah terpencil biasa ya, bukan seperti area tambang pada umumnya. Jadi saya jelaskan sedikit teman-teman. Sebenarnya wilayah atau titik-titik tambangnya itu ada di sisi kanan dan kiri jalur yang saya lewati. Hanya saja tidak terekam kamera ya. Bukan tanpa alasan, untuk proses pekerjaan seperti ini ada hal-hal yang tidak etis untuk direkam tanpa izin. Apalagi menyangkut aktivitas orang lain dan wilayah kerja mereka. Jadi saya memilih untuk tidak memvideokan area tambangnya secara langsung ya. Lagi pula di episode Nomad Packer kali ini fokus ceritanya memang bukan di tambangnya ya, tapi lebih ke jalanan ekstrim yang harus kita lewati untuk sampai ke lokasi-lokasi tersebut. Bisa dibilang ini jalur yang rasanya kayak jalur trail atau motor cross. Bedanya motor yang saya pakai bukan motor trail, cuma Supra X biasa. Tapi jangan salah teman-teman, walaupun basisnya motor harian, motor ini bukan kondisi standar pabrik lagi loh. Kenapa motor ini cukup kuat nanjak dan akselerasinya masih oke di jalanan yang rusak, licin, dan berlumpur? Karena motor ini sudah melalui beberapa settingan khusus. Pertama, bagian ban sudah diganti menggunakan ban trail dengan ukuran lebih besar, supaya daya cengkeramnya lebih baik saat melewati lumpur dan tanah basah. Kedua, di bagian mesin juga sudah ada beberapa penyesuaian atau oprekan agar torsinya tuh lebih terasa di putaran bawah
Ini tuh penting banget kalau sering ketemu tanjakan panjang dengan beban berat loh. Ketiga itu kalau nggak salah rantai dan gearnya juga sudah diganti menggunakan settingan yang biasa dipakai di motor trail. Jadi tarikan bawahnya itu lebih kuat dan nggak gampang kehabisan tenaga saat nanjak. Dan yang terakhir itu bagian bodi juga sudah ditambahkan besi las tambahan. Makanya kenapa dia bisa kuat buat menopang beban berat yang kita bawa seperti saat ini. Ada galon, ada beras, dan lain sebagainya. Jadi semua settingan ini bukan buat gaya-gayaan aja ya, tapi murni karena kebutuhan lapangan. Di jalur seperti ini kalau motor nggak siap, yang ada bukan cuma capek, tapi bisa jadi nggak sampai tujuan kita. Dan perjalanan ini masih kita lanjutkan ke depan, dan sepertinya sedikit lagi kita akan sampai di lokasi tujuan kita. Teman-teman, setelah semua muatan berhasil kita turunkan di warung Mama Hengki, akhirnya perjalanan kali ini sampai di titik akhir. Untuk biaya pengantaran saya menerima bayaran sebesar Rp165.000. Kemudian kita kurangi dengan modal galon air minum. 5 galon air minum itu harganya Rp15.000. Jadi total bersih yang saya dapatkan dari jasa antar ini adalah Rp150.000 dengan waktu tempuh perjalanan hampir 1 jam melewati jalur pegunungan dan medan yang cukup menantang. Mungkin kelihatannya sederhana ya, tapi jalur seperti ini setiap rupiah benar-benar dibayar dengan tenaga, fokus, dan perjuangan di jalan. Cukup sekian video kali ini teman-teman. Saya janji di video selanjutnya saya akan tampilkan kondisi yang berbeda dengan tantangan baru dalam mengantar logistik di area tambang rakyat. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini. Kita lanjutkan di cerita berikutnya.